lost in the way you move, the way you feel. One kiss and then you see, fall in love with me. Possibilities, I look like. Kelompok 8 Genetika. Let me introduction. I'll be fucked up if you can't be right. I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, kali ini kita akan belajar mengenai penyakit hemofilia pada rangkaian kelamin. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hemofilia. Apa sih hemofilia itu? Nah, hemofilia merupakan penyakit akibat adanya gangguan pembekuan darah yang bersifat genetik. Penyakit ini juga telah diketahui bahwa merupakan penyakit bawaan pada laki-laki yang diturunkan oleh ibunya. Gangguan pembekuan darah ini bersifat herediter tertaut kromosom X akibat kekurangan faktor pembekuan 8 dan kekurangan faktor pembekuan 9. Pada saat ini dikenal dua bentuk, yakni hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A disebabkan oleh kekurangan faktor 8, sedangkan hemofilia B disebabkan oleh kekurangan faktor 9. Hemofilia dapat terjadi karena adanya mutasi gen X yang bertanggung jawab untuk menghasilkan faktor pembekuan yang diperlukan untuk proses pembekuan darah. Kromosom X memiliki beberapa jenis gen yang tidak dimiliki oleh kromosom Y. Pada laki-laki mempunyai satu kromosom X, sedangkan perempuan memiliki dua kromosom X, sehingga jika terdapat masalah pada kromosom X pada laki-laki, khususnya pada gen yang mengatur faktor 8 dan faktor 9, maka dapat terjadi penyakit hemofilia. Pada umumnya, penyakit ini disebabkan oleh gen resesif, sehingga suatu penyakit akan muncul apabila gen bersifat resesif homozigot. Apabila pada individu gen bersifat heterozigot, maka penyakit ataupun kelainan tersebut tidak akan muncul, walaupun individu tersebut tidak mengalami suatu penyakit atau kelainan. Pada hemofilia orang tersebut merupakan penyakit kelainan mana faktor 8 yang disebut dalam darah mengalami penurunan jumlah. Penurunan ini terjadi karena memang jumlah faktor 8 yang akan diproduksi berkurang dan adanya protein yang abnormal ataupun tidak berfungsi. Faktor 8 dan faktor 9 sama-sama berperan dalam mengaktifkan faktor X pada proses koagulasi. Hal ini yang menyebabkan hemofilia A dan hemofilia B memiliki gambaran klinis yang sangat mirip. Kelainan atau penyakit menurun ini diturunkan melalui kromosom, baik kromosom tubuh ataupun kromosom seks. Nah, untuk kelainan hemofilia ini, penyakit turunan ini terpaut dari kromosom seks yang biasanya resesif. Sedangkan pada hemofilia B hanya sekitar 1:2000 sampai 3000 laki-laki. Nah, dari seluruh total kasus hemofilia dapat disimpulkan 80 sampai 85% merupakan kasus hemofilia A dan sisanya merupakan kasus hemofilia B. Pada hemofilia A merupakan penyakit yang terpaut kromosom X resesif yang paling sering terjadi dan penyakit perdarahan defisiensi faktor kedua yang paling sering terjadi setelah penyakit von Willebrand. Banyaknya pengidap hemofilia di dunia sekitar 1:5000 laki-laki dengan 1:3 dari individu tersebut tidak terdapat riwayat penyakit ini pada keluarganya. Bagaimana sih gejala yang terjadi pada penderita hemofilia? Nah, gejala klinis yang terjadi pada hemofilia yaitu yang pertama, internal bleeding atau perdarahan dalam tubuh. Dapat berupa hematemesis, hematuria, hematrosis, melena, hipema, dan perdarahan intrakranial. Yang kedua, yaitu external bleeding, seperti perdarahan hidung atau mimisan tanpa sebab yang jelas. Kasus pada hemofilia perdarahan yang berlebihan saat dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Perdarahan yang berlebihan yang pertama yaitu hemofilia berat, hemofilia sedang, dan hemofilia ringan. Nah, pada hemofilia A
atau level berat faktor 8 lebih besar 1% dari orang normal. Gejala klinisnya apa? Yaitu yang terjadi perdarahan spontan sejak bayi, hematerosis spontan sering terjadi, dan perdarahan lainnya. Hemofilia A sedang, yakni faktor 8 1-5% dari normal. Nah, gejala klinisnya berupa perdarahan sekunder akibat luka berat ataupun operasi, dan tidak jarang juga sering terjadi hematerosis spontan. Nah, pada hemofilia ringan, faktor 8 6-40% dari normal. Gejala klinisnya yang terjadi yaitu perdarahan sekunder akibat luka berat ataupun operasi, dan juga sering terjadi perdarahan spontan. Seseorang yang menderita penyakit hemofilia berat tanpa adanya pengobatan dapat membuat orang tersebut mengalami hematerosis yang akan menyebabkan artropati hemofilik kronik pada saat dewasa muda. Hematerosis terjadi pada hampir 75% kasus hemofilia berat. Hal ini terjadi saat kapiler bawah sinovium rusak oleh trauma penggunaan sehari-hari. Sendi yang paling sering mengalami hal ini adalah pinggang, siku, lutut, tangan, dan juga kaki. Gejala klinis lainnya yang biasanya terjadi yaitu hematoma, pseudotumor atau kista darah, hematuria, perdarahan intraknial, perdarahan pada mulut akibat tindakan operasi, dan perdarahan membran mukosa. Selanjutnya yaitu periode kelainan hemofilia. Yang pertama yaitu periode neonatal yang terjadi sejak lahir sampai 28 hari postnatal. Gejala yang ditemukan pada periode ini yaitu perdarahan intrakranial. Yang kedua yaitu periode infant, toddler, dan child. Pada periode infant dimulai setelah neonatal sampai 1 tahun. Pada periode toddler dari 1 tahun sampai 2 tahun. Dan pada periode child dari usia 2 tahun sampai 10 tahun. Pada periode infant dan toddler, resiko terjadinya perdarahan sangat tinggi karena pada periode ini anak sudah mulai belajar merangkak, berjalan, dan juga berlari. Gejala yang timbul pada periode ini biasanya yaitu hematom dan hematerosis. Yang ketiga yaitu periode adolescent pada usia anak 10-19 tahun. Pada periode ini, anak akan senang untuk melakukan kegiatan olahraga dan juga kegiatan yang memacu adrenalin. Namun, kegiatan ini yang justru memacu perdarahan pada tahap ini. Yang keempat, yaitu periode adult, yang terjadi pada usia 19-64 tahun. Pada periode ini, penderita hemofilia sudah cukup dewasa sehingga resiko adanya perdarahan dapat dihindari. Dan bagaimana sih penanganan penyakit hemofilia tersebut? Untuk penanganan hemofilia dapat dilakukan dengan pemberian faktor 8 dan juga faktor 9, atau juga pemberian antifibrinolitik dan juga fibrin glue. Pada hemofilia A dapat diberikan DDVAP. Penderita hemofilia perlu dihindarkan dari obat aspirin, NSAID, dan obat-obatan yang dapat mengganggu agregasi platelet. Obat anti nyeri untuk penderita hemofilia dapat diganti dengan acetaminophen atau inhibitor COX-2 seperti selosozib, FFP, dan cryoprecipitate mengandung faktor 8 sehingga dapat digunakan untuk terapi hemofilia A. Beberapa waktu lalu, FPF dan cryoprecipitate produk satu-satunya yang dapat digunakan untuk terapi hemofilia.
Namun, sekarang faktor 8 dapat dibentuk dari laboratorium dengan cara DNA rekombinan. Selain itu, juga terdapat faktor 8 generasi ketiga yang dibuat tanpa adanya protein hewani maupun manusia. Pada kasus hemofilia sedang dan ringan, DDAVP dapat digunakan. Mekanisme cara kerja DDAVP masih belum diketahui secara jelas. Diduga, desmopressin merupakan sekretagon untuk faktor von Willebrand, sehingga faktor 8 dapat diikat sehingga lebih aman untuk penghancuran. Pemberian DDAVP berulang dapat menyebabkan tafilaksis. Pada beberapa pasien, dosis DDAVP kedua menyebabkan penurunan sehingga 30% dibandingkan dengan dosis pertama.